Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas makalah saya dengan tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa pula saya curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ialah Nabi yang menggulung tikar kemusyrikan dan menghamparkan tikar kebaikan. Langsung saja, adapun tujuan saya dalam membuat makalah ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni logika. Dan makalah ini bertujuan juga untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Langsung saja, adapun judul makalah saya yakni term-term dalam logika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian term, fungsi term, dan jenis-jenis term. Adapun metode yang saya gunakan yakni metode deskriptif. Suatu metode dapat memberikan gambaran suatu fenomena atau gejala dari suatu keadaan tertentu, baik berupa keadaan sosial, sikap, pendapat, maupun cara yang meliputi berbagai aspek. Dengan metode deskriptif ini juga bisa diketahui perbedaan-perbedaan dan dapat menemukan sebab-sebab dari suatu sebab. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian term. Partap Singh Mehra dalam bukunya Pengantar Logika Tradisional menjelaskan bahwa term adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Kata atau kesatuan kata-kata yang tak mungkin dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam pengertian logika bukanlah merupakan sebuah term. Selanjutnya, fungsi term. Pada umumnya, term mempunyai dua fungsi, yaitu berfungsi denotasi dan konotasi. Denotasi adalah nama atau tanda dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term itu. Konotasi adalah kualitas atau karakteristik dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term, sehingga term itu tidak dapat lagi dipergunakan untuk benda-benda lain. Antara denotasi dan konotasi terdapat hubungan timbal balik yang erat. Artinya, jika yang satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang, dan sebaliknya. Dalam hal ini terdapat berbagai kemungkinan. 1. Jika denotasi bertambah, konotasi berkurang. 2. Jika denotasi berkurang, konotasi bertambah. 3. Jika konotasi bertambah, denotasi berkurang. 4. Jika konotasi berkurang, denotasi bertambah. Yang ketiga, yakni jenis-jenis term. Telah kita ketahui bahwa suatu term adalah kata atau kata-kata yang dipergunakan sebagai subjek atau predikat sebuah proposisi. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis term. 1. Term bersahaja dan komposit. Dinamakan bersahaja yakni apabila term terdiri dari
hanya satu kata saja. Misalnya manusia, kuda, rumah, dan lain-lain. Sebaliknya, bila term itu terdiri lebih dari satu kata, misalnya kuda putih, rumah besar, dan sebagainya, maka term ini dinamakan term komposit. Nomor 2, term singular, general, dan kolektif. Term singular adalah term yang menunjukkan suatu objek saja. Misalnya, gunung yang tertinggi di Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Sedangkan term general adalah term yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota kelas dengan arti yang sama. Misalnya, manusia, mahasiswa, dan lain-lain. Term kolektif adalah term yang dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas. Misalnya, juri, mahasiswa, angkatan darat, dan lain-lain. Nomor 3, term positif, negatif, dan privatif. Suatu term dikatakan positif bila term itu menyatakan benda atau atribut yang ada. Dikatakan negatif bila term itu menyatakan benda yang tidak ada. Dan dikatakan privatif bila benda atau atribut benda itu tidak ada pada waktu sekarang, tetapi mungkin dimilikinya pada waktu yang lain. Term privatif menyatakan bahwa suatu objek atau suatu benda biasanya memiliki kualitas, tetapi kualitas itu pada saat ini tidak ada. Misalnya buta, lumpuh, bisu, dan sebagainya. Seseorang disebut buta karena oleh suatu sebab pada suatu waktu ia tidak dapat melihat walaupun ia memiliki mata. Nomor 4, term konkret dan abstrak. Term konkret adalah nama benda, sedangkan term abstrak adalah nama kualitas atau kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dari hubungannya dengan suatu benda. Suatu term dikatakan konkret atau menunjukkan suatu benda, artinya bila menunjukkan seseorang, suatu objek, suatu kenyataan, atau apa saja mempunyai kualitas dan eksistensi tertentu. Misalnya, meja. Meja adalah suatu benda yang memiliki beberapa kualitas. Misalnya, bentuknya, beratnya, dan sebagainya pada suatu tertentu, pada tempat tertentu, dan mempunyai hubungan dengan objek lain. Sebaliknya, suatu term adalah abstrak. Bila menyatakan kualitas atau kualitas terlepas dari eksistensi tertentu pada suatu waktu dan suatu tempat atau dalam hubungan dengan benda-benda lain. Misalnya persegi, putih, merah, dan sebagainya. Selanjutnya bagian 5, nomor 5, term relatif dan absolut. Term relatif adalah term yang tidak pernah dapat dipahami dengan sendirinya dan selalu harus ada hubungannya dengan benda atau kualitas yang lain. Dengan kata lain, term relatif adalah term yang selalu menunjuk benda yang lain dan artinya hanya dapat dipahami dari hubungannya dengan benda yang lain itu. Abang adalah term relatif karena term ini tidak akan berarti kalau tidak
Tidak ada dua orang bersaudara yang dilahirkan oleh orang tua yang sama. Demikian pula halnya sama dengan suami, istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Term absolut adalah nama suatu benda atau atribut yang dapat dipahami dengan sendirinya dan tidak perlu dihubungkan dengan benda atau atribut lain, misalnya pohon, manusia, kuda, dan lainnya. Dan yang terakhir, term sinonim dan equivok. Term sinonim, term yang mengacu pada berbagai benda dengan satu sebutan. Contoh, bunga menandai mawar, Kamboja, dan anggrek. Term equivok adalah term yang mempunyai makna lebih dari satu dan umumnya mempunyai dua makna, seperti bunga, bulan, buku, dan lain sebagainya. Bunga bisa berarti adalah gadis manis dan cantik. Juga bisa berarti bunga mawar yang merah dan harum, dan bisa pula berarti bunga bang. Bulan bisa berarti bulan yang ada di langit atau planet. Bisa juga berarti bulan untuk perhitungan kalender. Begitu juga buku. Buku bisa berarti panjang batang tanaman di antara dua ruas. Dan bisa pula berarti kertas yang diikat sebagian sisinya yang kemudian dijilid. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.